Hai semuanya, berjumpa lagi di channel Rams Production, channelnya penggemar bus Sulawesi. Nah, kali ini kita lanjut lagi videonya di part yang kedua. Untuk teman-teman yang belum nonton di part satunya, saran saya nih untuk ditonton agar lebih nyambung di cerita di part yang kedua. Untuk part yang kedua kita mulai perjalanannya dari rumah makan Siwara. Nah, mau tahu keseruan trip ini seperti apa? Tonton terus hanya di Rams Production, channelnya penggemar bus Sulawesi. Dan selamat menonton. Nah, sekarang kita berada di rumah makan Siwara untuk memberikan kesempatan bagi para penumpang yang tidak berpuasa untuk makan siang. Karena ini sudah lewat jam makan siang, sudah mau jam 3. Jadi kita lambat makan siangnya. Yang berpuasa jangan makan. Oke, dan kita bersama Adi Putra. Tadi sebelum sholat ada Bintang Tahira 2 unit, cuma sudah lanjut lagi ke arah Makassar. Oke, semangat. Momen yang paling ditunggu-tunggu adalah melakukan perjalanan di saat bulan Ramadan. Itu kesannya atau vibes-nya itu berbeda di trip-trip sebelumnya. Dan sekarang kita berdua saja dengan bus Adi Putra untuk menunggu penumpang selesai makan lalu kita berangkat kembali. Jam 3:07 kita kembali melanjutkan perjalanan ke arah kota Palu. Nah, sekarang ada Bang Bare selaku driver utama yang menggantikan Bang Asgar di balik kemudi. Dan Bang Bare yang akan membawa busnya sampai ke kota Palu nanti. Mungkin ada barang ini kamu kena merwali kalau ada barang. Nah, sekarang saya berada di seat paling depan, di seat nomor 1C. Karena tadi ada penumpang yang sudah mau dijemput, tapi tiba-tiba banget dia batalin berangkatnya. Ya, memang belum rezeki ya, pasti ada aja kendalanya. Dan memang ini rezeki saya sebagai anak soleh, amin. Karena bayangkan, saya itu dapat seat atau kursi di paling belakang, paling akhir, yang sempat saya keluhkan di seat nomor 6A. Tapi tiba-tiba ada yang batalin berangkat lagi di nomor 2A. Saya dipindah lagi di nomor 2A. Dan sekarang saya dipindah lagi di paling depan karena ada yang batal lagi berangkat di nomor 1C. Dan di sini yang paling pas untuk posisi duduknya ataupun posisi sleepernya, karena kita bisa lihat view dari depan. Maksudnya ke arah depan sambil rebahan dan tiduran. Dan di sini untuk view dari samping di jendelanya ini luas banget tanpa ada stiker-stikeran, teman-teman. Dan saya bisa lihat Bang Bare lagi nyetir. Mantap kan? Alhamdulillah. Wah, kita melewati wisata pohon pinus di daerah Ensa, teman-teman. Dan ini pohonnya lumayan banyak sih.
Nah, ini Bang Bar bawa bus ini satset pokoknya. Maksudnya cepat juga bawa busnya. Dan ini kayaknya Billy sudah berpengalaman sih, karena dari cara pengeremannya masih halus dan tidak terkesan ugal sih bawa busnya. Nah, beginilah suasana di kabin sleeper teman-teman. Jadi kita ambil shoot videonya seperti ala-ala kita lagi santai ya kan. Ala-ala sinematik, terus kita taruh lagu-lagu tembang kenangan. Terlihat ada bus Berlindo yang berjuluk Vega yang tronton kayaknya berhenti ada masalah teman-teman. Kayaknya ada sedikit trouble di bagian mesin dan di belakangnya itu ada bintang Asri yang berhenti juga yang mencoba memberikan bantuan teman-teman. Itu kenapa ya? Kayaknya ada trouble Berlindo. Wah, cakep benar tuh view-nya. Jadi kita mendaki di bukit apa namanya ini ya, Bukit Taripa kalau nggak salah. Nah, sekarang kita masih menaiki Bukit Olumokunde teman-teman. Nampak ada banyak view yang enak dilihat dan memanjakan mata di sepanjang perjalanan di saat menaiki Bukit Olumokunde. Wow, view-nya bagus banget cuy. Wah, keren habis lah. Gokil sini, sore-sore lihat view gini kan. Ah, mantap. Ada sawit. Nah, ini sekarang kita sudah masuk ke Desa Taripa. Dan setelah melewati satu bukit lagi kalau tidak salah, kita akan sampai di pertigaan Taripa. Nah, di pertigaan itu adalah cabang untuk kita ke arah Makassar atau ke arah Palu. Seperti itu. Dan habis bukit ini kita ke arah sana. Lagi senang-senangnya lihat view yang indah, tiba-tiba kita berhenti teman-teman. Kira-kira ada apa ya di depan sana? Kayaknya ada kejadian sih. Jadi bus kita tiba-tiba berhenti tadi dan ini lanjut lagi pelan-pelan. Kayak ada sesuatu di depan. Ada apa ya?
baru kita nggak bisa lewat. Ya Allah. Wah, sampai macet ke bawah ini. Musibah. Mana ada yang tahu. Tetap safety semuanya. Wah, mantap view-nya. Lagi dan lagi. Sampailah kita di Desa Taripa, Kecamatan Pamona Timur, Kabupaten Poso. Nah, di sini adalah percabangan. Kalau kita ke arah Kayulangi, Mengkutana sampai ke Makassar, dan kita belok kanan untuk menuju ibu kota Kabupaten Poso sampai ke kota Palu, teman-teman. Nah, setelah menuruni Bukit Taripa yang sebelah sana, sekarang kita menaiki Bukit Taripa yang di sebelah sini. Dan ini cukup menanjak dan berkelok-kelok, serta jalannya cukup sempit untuk dilalui saat berpapasan, teman-teman. Setelah bukit ini kita akan sampai di kota Tentena. Oh iya, sekedar informasi, saya lalu pernah melewati tanjakan Taripa di saat trip naik bus Batu Tomonga dengan bus Rapa Marano di rute Toraja menuju ke Palu. Tapi pada saat itu saya melewatinya di saat malam hari menjelang tengah malam. Nah, sekarang bagusnya saya melewati tanjakan Taripa itu di sore hari dan masih terang, masih bisa melihat jalan di depan dan kiri dan kanan, teman-teman. Untuk di tanjakan Taripa ini jalannya masih cukup sempit, apalagi kalau kita berpapasan dengan kendaraan yang cukup besar seperti bus ataupun truk. Apalagi kalau kita sampai turun ke bahu jalan, yang dimana coba lihat, ini ranting-ranting pohon, ilalang-ilalang ini cukup mepet dengan bahu jalan. Takutnya menyebabkan goresan-goresan ataupun baret-baret kecil di bodi bus ataupun bodi-bodi mobil, teman-teman. Ditambah lagi, di sini masih terdapat beberapa jalan yang rusak dan tikungan yang tajam bahkan melipat, teman-teman. Jadi saran saya kalau mau lewat sini cari waktu seperti di pagi hari, siang hari ataupun sore hari. Kalau malam hari tentu lebih waspada dan hati-hati ya.
Wah, 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 di depan sana ada tronton teman-teman. Dan kita harus melipir ke bahu jalan. Nah, tapi untuk bahu jalannya nggak boleh terlalu jauh karena ini lihat. Kita sudah bersinggungan ataupun bersenggol dengan ranting-ranting pohon. Nah, ini lihat. Ini kalau bisa kita paksa, ini bisa menyebabkan baret di body bus teman-teman. Itu mobil kenapa ya? Kayaknya rusak. Jalannya serius berkelok-kelok dan sempit banget. Jadi kalau papa sama kendaraan, meskipun mobil kecil aja, kita harus buang ke bahu jalan, harus melipir. Nah, ini lagi dia, ada tronton cuy. Nah itu udah mepet banget. Jadi tadi kru membagikan ini untuk kita berbuka puasa. Wes, alhamdulillah. Ini ada apa ya? Ada wafelo, ada malkis, ada Pak Dimas cupcake dengan ada top. Wah, alhamdulillah. Jadi sekarang kita sudah di Tentena. Tadi saya ketiduran karena mengantuk sekali. Dan kita lagi singgah menepi di pinggir jalan untuk berbuka puasa. Dan kita tadi makan snack tadi yang sudah dibagi. Setelah berbuka puasa, kita kembali melanjutkan perjalanan. Nah, sekarang dari Tentena menuju Kota Poso itu sekitar 1 jam lebih dengan jarak 56 km yang dinominasi jalan yang gelap dan cukup berhutan, teman-teman. Viral Madinah di Bulukumba. Ya, viral. 2 kali ditahan, tapi berangkat lagi besok ke Bulukumba. Oh, besok lagi? Ya. Weh, apa yang berangkat? Hah? Yang bus yang mana yang berangkat? Itu tadi yang hijau, yang hijau. Oh, yang hijau. Weh. Ya. Siapa yang bawa? Nah, Pak Asro. Tol dia buka. Tapi ada rencana ya itu Makassar tol. Jadi kayak aduh. Kalau Makassar Toli sama si bisa sih. Karena pertama bandara Toli itu cuma 1 minggu cuma 2 kali penerbangan. Ya. Jadi tidak terlalu anu lah. Seperti inilah jalan-jalan Sulawesi dengan gelap malamnya, teman-teman. Jadi biasanya bus-bus Sulawesi itu menggunakan lampu tembak, entah itu dipasang di bawah ataupun di atas bus sebagai membantu penerangan di malam hari.
Nah, sekarang kita mendapati pertigaan Tagolo yang dimana kalau kita belok kanan, kita menuju ke arah Ampana, Pagimana, dan ke Luwuk, ibu kota Kabupaten Banggai. Nah, sekarang kita terus untuk menuju ke ibu kota Kabupaten Poso. Nah, ini dia Tugu Selamat Datang di Kabupaten Poso. Dan sekarang nanti kita akan masuk ke dalam Terminal Kasintu untuk mengabsen dan mendata para penumpang yang ada di dalam bus. Warlindo. Semua sebelum terus. Ada juga. Saya lapor ya. Oh, dia kerja. Tunggu juga kan. Oh. Jaga perjuangannya atau gimana? Sekarang kita berada di daerah Lape yang dimana ini jalannya cukup sempit dan juga gelap, plus juga kita menanjak menurun, dan kalau kita berpapasan harus ada yang mengalah, entah kita ataupun orang lain dari arah depan. Seperti hal trek ini, dia harus berhenti dan menepi di bawah jalan untuk memberikan kita lewat, karena kalau tidak kita bisa saling bersenggolan teman-teman. Di jam 9:31 kita bersiap untuk singgah istirahat makan malam. Dan ini sebenarnya untuk makan malam sudah larut ya, sudah agak lewat. Sudah mau jam 10 tapi tidak apa-apa. Jadi kita bersiap untuk turun dari bus. Alhamdulillah kita sampai juga di rumah makan untuk santap malam. Kita berada di rumah makan Cahaya Sidrap di Tambarana, Kecamatan Poso, pesisir utara. Dan tadi Abang Bare itu bawa mobilnya cukup cepat.
satset lah. Kayaknya dia juga udah kelaparan sih. Oke, dan ayo kita pesan makan dulu karena udah lapar juga. Satu jam lebih kita di rumah makan. Akhirnya kita kembali melanjutkan perjalanan ke arah kota Palu. Tadi minta maaf teman-teman, lupa ambil shoot ataupun video di rumah makannya karena asik cerita sama kru bus teman-teman. Jadi minta maaf ya. Keluar ke sini dari rumah hari ini. Kita memasuki di daerah Sausu Auma yang dimana di sini ada pengerjaan jalan atau perbaikan jalan nasional teman-teman. Lihat ini masih ada sisa pelebaran jalan dan ini kalau hujan ini cukup bahaya karena berlumpur dan pastinya licin teman-teman. Sekarang kita melewati salah satu titik yang dimana kalau terjadinya hujan, apalagi hujannya durasinya panjang, takutnya menyebabkan jalannya berlumpur dan pastinya rawan dan licin teman-teman. Apalagi dilalui oleh kendaraan bermotor. Nah syukurnya kita lewat di sini,
masih keadaan kering, ndak hujan sama sekali. Dan oh ya, di sini juga berlaku penutupan jalan ya. Jadi ada jam-jamnya, jam buka dengan jam tutup jalannya untuk perbaikan. Dan syukurnya kita juga lewat tengah malam, dan di malam hari tidak ada pengerjaan jalan sama sekali teman-teman. Saya kira untuk pengerjaannya hanya sampai di sana tadi. Ternyata sampai di sini juga teman-teman. Dan ternyata ini cukup panjang ya untuk pengerjaannya. Dan ini kita naik lagi terus dapat jalan yang seperti tadi. Wah, nggak bisa dibayang kalau ini hujan. Pasti licin banget. Nampaknya saya harus kembali ke kabin sleeper saya karena ini udah ngantuk berat banget teman-teman. Mata juga udah nggak bisa kompromi dan badan udah lemas, udah kecapean sekali dan udah oleng juga dari tadi. Dan ayo kita rehat sejenak ya. Izin tidur ya teman-teman. Alhamdulillah bangun-bangun sudah sampai di Palu, di perwakilan Madinah Madinah Trans di Jalan Soeharto, Kota Palu. Ketiduran, bangun-bangun sampai. Ya kita siap-siap buat turun. Oke. Oke bang, izin bang. Terima kasih. Mau pulang? Ya lagi nunggu jemputan. Oh, oke. Siap bang. Oke bang, makasih. Siap. Semoga sampai selamat di Mamuju bang ya. Oke. Alhamdulillah kita sampai di Kota Palu, tepatnya di perwakilan PO Madinah Trans di Jalan Yosudarso. Dan untuk para kru yang bertugas, terima kasih telah mengantarkan kami semua dan memberikan pelayanan yang terbaik. Dan oh iya, sekedar informasi, di perwakilan PO Madinah Trans disediakan juga kantin untuk kita makan sahur secara bersama-sama. Jadi sebentar, kita tidak perlu lagi singgah di warung makan, karena sudah disediakan kantin di perwakilan untuk kita makan bersama-sama. Dan untuk teman-teman semua, terima kasih telah mengikuti trip kali ini sampai selesai. Dan semoga kita bisa ketemu lagi di trip-trip bus Sulawesi lainnya. Oke, see you next time hanya di Rams Production, channelnya penggemar bus Sulawesi.